Lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi ini ada dua bagian. Maaf terpotong ya Pak, mohon maaf banget. Lanjut kita di perencanaan strategis area fungsional. Dalam konteks yang ideal, sebuah perusahaan secara fungsional terbagi menjadi 5 area fungsional, yaitu area fungsional sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi, dan jasa informasi. Setiap area fungsional ternyata tentunya mempunyai bentuk sumbang peran yang berbeda. Untuk dapat mendukung perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka setiap area fungsional membuat sebuah perencanaan strategis fungsional. Perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi disebut dengan perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis sumber daya informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsional jasa informasi, yaitu dalam menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kesimpulan. Yang pertama adalah komponen-komponen sumber daya informasi terdiri dari hardware, software, bandwidth, database, end user, fasilitas, dan informasi. Lalu yang kedua ada perencanaan strategis sumber daya informasi adalah perencanaan strategis area fungsional jasa informasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan strategis sumber daya informasi, yaitu pendekatan transformasi, kumpulan strategi, dan pendekatan strategi planning for information resource. Lalu pembahasan terakhir kita membahas mengenai pelaksanaan sistem elektronik data interchange di pelabuhan Tanjung Emas sebagai alternatif prosedur kepabeanan. Jadi yang dibahas ini adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik atau bisa disingkat dengan EDI juga adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya. Dalam bentuk elektronik, istilah ini umumnya dipakai dalam konteks perdagangan dan bisnis. EDI sangat bergantung pada pengembangan format standar untuk dokumen-dokumen bisnis seperti faktur, pesanan pembelian, dan juga surat tanda terima. Harus ada persetujuan dari pelaku-pelaku bisnis yang terkait dan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional untuk dapat menggunakan format-format standar ini dan mentransmisikannya data secara elektronik. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti keterlambatan dalam pertukaran informasi, kebutuhan akan tambah jumlah personil, yang sekaligus juga berarti menambah beban keuangan dalam perusahaan. Fakta-fakta ini telah menyebabkan ketidakefisienan dalam menjalankan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi bisnis. Kehadiran internet mulai menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi berbagai problema di atas. Namun, jaminan keamanan dalam transaksi melalui internet adalah menimbulkan kekhawatiran orang untuk bertransaksi melalui media maya ini. Dan EDI telah menjadi salah satu solusi untuk membuat keefisienan dalam transaksi bisnis di internet dan sekaligus memberikan jaminan keamanan dalam transaksi tersebut. Sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem EDI kemudian tersebut adalah sebanyak 18 perusahaan. Dari jumlah tersebut, perusahaan-perusahaan tadi memiliki status data yang berbeda. Dari jumlah tersebut, 5 perusahaan mempunyai status data yang aktif, yaitu maksudnya adalah perusahaan-perusahaan ini telah aktif mengirimkan data atau dokumen kepabeanan perusahaannya dengan menggunakan sistem EDI kepada KIBC. Kemudian 7 perusahaan lainnya mempunyai status data C, atau maksudnya perusahaan-perusahaan ini pengiriman datanya atau dokumen kepabeanan perusahaan ini masih dalam pemantauan KIBC. Sedangkan sisanya yaitu 6 perusahaan mempunyai status data non, yaitu atau artinya perusahaan ini belum mengirimkan datanya dengan fasilitas ini. Status data non ini dimungkinkan adanya karena perusahaan-perusahaan tersebut masih menggunakan jasa perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, yaitu suatu perusahaan yang menggusuriuskan impor barang milik perusahaan orang lain. Sebelum itu, pelaksanaan sistem EDI yang diterapkan KIBC Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum murni paperless system, karena masih menggunakan dokumen kertas lain yaitu BL, serta masih terbatasnya jumlah bank devisa di Semarang yang memakai program EDI. Dan kata lain, barang bisa keluar sehingga otomatis sewa gudang menjadi lebih murah. Lebih lagi, sistem EDI juga mempercepat dan memperlancar arus data atau dokumen dan arus barang dan kantor bea cukai atau itu sendiri. Dari pernyataan di lapangan, diketahui bahwa arus data dan barang di KIBC Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sangat kecil.
per bulan terdapat kurang dari 1000 PIB pembebasan barang, sehingga kira-kira per hari dapat kurang 30 PIB. Simpulan, Tanjung Emas Semarang kurang dapat berjalan dengan baik karena sedikitnya masyarakat usaha pengguna fasilitas EDI, yaitu perusahaan eksportir dan importir yang menggunakan sistem EDI ini. Hal ini disebabkan karena kecilnya volume impor dan ekspor mereka, sehingga dipaksakan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan sistem EDI. Di samping itu, kurang diberperannya pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan sistem EDI ini. Adapun masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI adalah berupa keharusan dalam bentuk tertulis nilai bukti dari EDI, beban pembuktian, keaslian dokumen, tanpa tanda tangan dan keautentikan, dan pelaksanaan dari kontrak. Dokumen EDI dapat dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana. Namun, pemakaian dokumen EDI sebagai alat bukti ini belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia, sehingga hal ini perlu segera dipikirkan dan direlasikan oleh para pengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas Enterprise Resource Planning. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.